Nah, yang menjadi menariknya di sini Aojak pengen sharing ke teman-teman semua, bahwasanya semua biaya itu bisa ditunda dulu. Lah, kok bisa ditunda dulu, A? Gimana? Jadi, bayarnya tuh nanti setelah kita udah punya gaji, udah kerja di Jepang. Bagaimana sih, A? Kok bisa kayak gitu? Nah, caranya kalian tuh harus daftar. Aku ingin terbang bebas di angkasa. Hai, baling-baling bambu. Lang, lang, lang. Aku sayang sekali Doraemon. Hello guys, welcome back to YouTube channel Mai. Kembali lagi bersama aku, siapa? AA Ojak tentunya ya guys ya, di channel yang penuh suka duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana teman-teman semua kabarnya kalian teh? Baik-baik saja kah? Apakah masih kuat menjalani hidup ini yang sangat begitu hebat? Semoga teman-teman semua, para pejuang keluarga, para pejuang rupiah, yang sedang berjuang, yang sedang berusaha untuk memperbaiki kehidupannya, semoga selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada, dan selalu diberikan keberlimpahan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sedikit quotes di pagi hari ini. Apapun yang sedang kalian perjuangkan hari ini, mungkin saja berhasil, mungkin saja gagal. Tapi yang pasti itu sudah menjadi bukti bahwasanya kamu telah mencoba untuk memperjuangkannya. Jadi tanpa banyak basa-basi, teman-teman, Aojak teh pengen sharing ke teman-teman semua. Bagaimana sih cara mudah agar bisa kerja ke Jepang tanpa biaya? Apakah bisa? Tentu saja. Kita lihat di pembahasannya. Simak terus. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan, aku tuh pengen kalian tuh pahami dulu bahwasanya untuk bisa kerja ke luar negeri itu sekecil-kecilnya pasti kita membutuhkan biaya. Tidak ada yang pure gratis tanpa biaya. Misal kalian butuh biaya untuk mondar-mandir, kesana kesini ngurus ini ngurus itu kan memerlukan biaya pribadi. Nah kemudian juga ada biaya pengurusan tiket, visa kalian, paspor kalian. Nah itu juga kan melibatkan banyak pihak dan memerlukan biaya juga. Kemudian untuk bisa pergi ke Jepang kan kalian harus bisa bahasa Jepang dan kalian harus mengikuti pelatihan bahasa Jepang, belajar bahasa Jepang, dan gak mungkin tanpa biaya. Pasti semuanya memerlukan biaya karena ada pengajarnya yang harus digaji. Ya banyaklah melibatkan banyak pihak gitu. Jadi itu yang poin penting yang harus kalian ketahui. Nah, yang menjadi menariknya di sini Aojak pengen sharing ke teman-teman semua bahwasanya semua biaya itu bisa ditunda dulu. Lah, kok bisa ditunda dulu, A? Gimana? Jadi, bayarnya tuh nanti setelah kita udah punya gaji, udah kerja di Jepang. Bagaimana sih, A? Kok bisa kayak gitu? Nah, caranya kalian tuh harus daftar di LPK negeri atau swasta yang bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia. Jadi nanti sebelum kalian berangkat ke Jepang nih, 2-3 hari sebelum kalian berangkat. Nah, di situ ada pembukaan KUR BNI yang mana kalian akan dipinjami uang oleh Bank Negara Indonesia untuk biaya keberangkatan tersebut. Bayarnya gimana? Bayarnya nanti setiap bulan uang kalian akan dipotong sekitar 2 juta per bulan sampai benar-benar kalian lunas. Gitu. Nah, berapa A biayanya? Biayanya beragam. Aojak nggak mau bahas LPK lain. Dan Aojak juga nggak tahu ya LPK yang mana gitu, yang baik yang mana. Cuman LPK yang Aojak ikuti yaitu PT Ziaid. Biayanya itu sekitar 25 juta. Nah teman-teman, sedikit cerita. Dan Aojak tuh bukan orang yang berada, bukan orang yang punya. Mustahil bisa pergi ke Jepang gitu. Dalam artian untuk biaya hidup sehari-hari mah ada orang tua, cuman kalau untuk biaya kayak gitu nggak ada. Harus jual apa? Jual rumah. Gitu, ngapain kan. Nah berhubung ada waktu itu ada satu seleksi di sekolah, aku ikut teman-teman, aku ikut. Dan
ketika mendengar bahwasanya biayanya tuh 25 juta, itu bener-bener gede banget kan. Wah, nggak mungkin ini. Tapi setelah dijelasin bahwasanya ini bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia, aku seneng banget karena jadi biaya itu bisa ditunda dulu, nanti bayarnya nanti setelah kita kerja di Jepang. Alhamdulillahnya di sana teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang pengen kerja ke Jepang tanpa biaya, ya kalian mau nggak mau harus cari LPK yang bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia. Nah, terlepas dari biaya yang 25 juta tadi, kalian juga kan butuh biaya untuk pelatihan, untuk biaya untuk makan di pelatihan, bayar asrama, dan sebagainya. Jadi pertama kali biaya yang aku keluarkan waktu itu sekitar 500.000, yaitu untuk biaya MCU, medical check up. Jadi kita dicek seluruh tubuh, apakah kita fit atau enggak. Kalau kita fit, kita akan lanjut ke next episode, yang mana kita akan melakukan pelatihan dasar, pelatihan bahasa, sekitar 2 bulan. Nah, itu juga memerlukan biaya yang tidak sedikit teman-teman. Karena satu, kalian juga memerlukan ongkos untuk pergi ke sana. Kemudian, kalian juga butuh peralatan-peralatan yang harus disediakan. Bajunya, celananya, buku-bukunya, kemudian untuk peralatan mandi, untuk peralatan yang lain-lain, dan sebagainya. Itu memerlukan biaya. Kemudian biaya asrama. Nah, biaya asrama ini sekitar 400 sampai kisaran 600.000. Aku lupa, itu sekitar segitu, 2 bulan. Nah, kemudian biaya makan untuk 2 bulan tersebut. Waktu itu, satu kelas itu aku ada 14 orang. Nah, kita setiap minggu itu patungan. Sekitar 200.000. Kali 8. 8 minggu kan, 2 bulan. Itu sekitar 1.600.000 untuk makan. Kemudian di sana juga kita setiap minggu itu ada cek gigi. Jadi pergi ke dokter gigi. Nah, itu juga memerlukan biaya. Nah, aku benar-benar di situ kaget banget karena nggak ada persiapan kan sebelumnya di rumah. Jadi datang ke pelatihan, masuk ke dokter gigi, gigi aku bolong-bolong, kecil-kecil. Dan satu bolongan tuh sekitar 160.000 teman-teman. Aku waktu itu ada 5, tuh dikali aja udah berapa kan. Nah, jadi biaya-biaya seperti itulah yang harus kita siapkan. Dan waktu itu aku habis sekitar 4 jutaan lah, kurang lebih ya teman-teman, biaya pribadi. Dan itu pun benar-benar susah banget lah gitu, karena orang tua juga sampai minjem sini minjem sana gitu kan buat menuhin itu. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk ke pelatihan lanjutan. Namun karena masa itu masa pandemi corona, jadi pelatihan lanjutan dilakukan di rumah secara online melalui Zoom, melalui WA grup dan Google Classroom. Jadi alhamdulillahnya untuk biaya ya hanya untuk biaya kuota doang, mengeluarkan biaya kuota, jadi lebih murah ya teman-teman. Namun karena ada pandemi ini, jadi ya kita harus sabar menunggu sampai benar-benar Jepang membuka dan Indonesia juga bisa memberangkatkan anak-anak Jisusei, anak-anak yang siap kerja ke Jepang. Nah, itu benar-benar masa tunggu yang lama, tapi aku nggak bakal bahas di sini. Nah, kemudian ketika pas mau berangkat ke Jepang, itu kan kita harus mempersiapkan kayak bajunya, barang-barang apa aja yang harus dibawa gitu kan. Makanan apa aja yang harus dibawa ke sana, ke Jepang untuk persiapan di sana gitu. Itu lumayan memerlukan biaya juga. Aku habis sekitar 2 jutaan. Namun biaya itu sudah termasuk dari pinjaman yang 25 juta tadi. Jadi biaya yang 25 juta itu ada rinciannya. Dari sana nanti ada rinciannya. Ini untuk tiket, ini untuk biaya pelatihan kamu selama pelatihan, ini biaya apa. Itu udah ada rinciannya dan ada sisa sekitar 1.700.000. Nah, itu dikembalikan kepada siswa 1.700.000 untuk biaya persiapan tadi, untuk keberangkatan tadi. Jadi kita tidak usah bingung, nggak usah takut, karena sudah ada biaya dari pinjaman yang tadi. Itu keuntungan kalau kalian ikut LPK yang bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia. Dan kita untuk pergi ke Jepang juga nggak usah bawa uang apapun. Karena aku juga bawa uang 150.000, itu nggak berguna di sini di Jepang. Buat apa kan? Jadi kita ke sana ya udah cuman bawa barang-barang kayak gitulah.
Nah, kemudian untuk biaya pertama kali kita di Jepang, kita akan diberi biaya untuk hidup dari perusahaan penerima kita di Jepang. Itu sekitar 60.000 yen. Berarti sekitar 7 jutaan lah. Sekitar 7 juta. Untuk biaya hidup selama 1 bulan di pelatihan. Karena kita juga masuk ke Jepang gak langsung kerja, teman-teman. Jadi kita masuk asrama lagi, masuk ke pelatihan. Dan kebetulan karena aku angkatan corona, jadi ada karantina tuh 2 minggu. Jadi belajarnya juga di hotel lewat Zoom. Nah itu kan makannya, apanya di hotel, bayar hotelnya dari uang yang di sana. Kemudian kita masuk lagi 2 minggunya ke asrama. Nah ketemu tuh sama teman-teman sebelum kita dikirim ke perusahaan masing-masing yang ada di Jepang. Jadi kita datang ke Jepang tuh dikumpulin dulu di satu tempat di asrama. Nah kita pencar langsung kemana gitu. Nah, sisa dari biaya yang tadi itu sekitar 3 juta teman-teman. Dan itu dibagiin kepada siswa. Karena kan kita masuk ke perusahaan kan kita juga nggak langsung dapat gaji. Bulan depannya baru dapat gaji. Jadi sekitar 2 bulan di Jepang itu kita nggak punya gaji teman-teman. Kita ngandelin uang yang tadi. Gitu. Jadi kita untuk 1 bulan tuh dikasih 3 juta sebelum nanti dapat gaji. Dan itu lumayan cukup teman-teman. Jadi gimana? Minat buat pergi ke Jepang? Nah, jadi total biaya yang hanya aku keluarkan secara pribadi itu hanya sekitar 10 juta teman-teman. Dari proses awal sampai berangkat ke Jepang itu hanya 10 juta. Karena sisanya itu aku dipinjami oleh Bank Negara Indonesia sekitar 25 juta untuk pembiayaan aku bisa pergi ke Jepang. Jadi total semuanya itu sekitar 35 juta ya teman-teman. Namun itu kan lebih ringan karena dari kitanya hanya 10 juta. Dan insya Allah pasti ada rezekinya. Entah itu kita minjem dulu dari siapa, minjem dari keluarga, dari yang aku juga itu teman-teman nggak pure bisa bayar sendiri. Itu kan untuk uang 10 juta itu kan juga dari mana. Itu juga minjem dari keluarga. Tapi insya Allah setelah kalian bisa kerja ke Jepang, kalian bisa membayarnya. Amin. Oke, jadi itulah sekilas tentang bagaimana cara bisa kerja ke Jepang tanpa biaya. Nyatanya nggak ada yang tanpa biaya teman-teman. Jadi intinya ya semuanya pasti memerlukan biaya sekecil-kecilnya, namun itu bisa diminimalisir. Jadi buat teman-teman yang punya hasrat, yang punya keinginan bisa kerja ke Jepang itu kalian bisa banget teman-teman. Bisa banget, terbuka lebar. Nah, ini kan hanya sekilas tentang cara mudahnya gitu. Nanti di next video Ojak pengen bikin tentang bagaimana seleksinya, bagaimana cara bisa lolos tesnya. Di next video Ojak bakal bahas. Oke? See you the next. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.